take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's
tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ku menang dalam kesusahan, kan mengikuti, oh Tuhanku. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pak Guru doakan kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita bertemu kembali di hari Minggu, hari Sabat, harinya Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk belajar di Sunday School ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami ucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa atas kasih karunia-Mu. Kau telah jaga kami seminggu ini ya Bapa. Kau jaga kesehatan kami, iman kami agar terus bertumbuh. Dan juga sekiranya hikmat yang daripada-Mu untuk kami bisa mengerti akan firman yang akan kita bahas hari ini. Kami serahkan sisa waktu hari ini semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita membahas dengan judul apa yang dilakukan imam besar di hari perdamaian. Kita mulai dengan ayat bacaannya ya. Kita buka di Imamat 16 ayat 29 sampai 34. Kita baca ayat 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal ke-10, bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Tanya bisa kalian baca di rumah masing-masing ya. Kita bahas pembahasan pertama. Imam besar melakukan tugas sebagai imam, menghakimi dan mengurus umatnya. Imam besar adalah kepala dari para imam dan memimpin segala hal yang berhubungan dengan penyembahan. Jadi imam besar di zaman sekarang contohnya ialah pendeta yang paling senior di antara pendeta-pendeta lain. Ia juga mewakili umat Israel di hadapan Allah, dan ia juga yang memutuskan permasalahan bangsanya dengan menggunakan Urim dan Tumim yang disimpan di dalam tutup dada pernyataan keputusan. Jadi bila ada perkara besar di antara kedua belah pihak, maka imam besarlah yang akan membuat keputusan yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Dengan cara mereka menggunakan Urim dan Tumim. Apa itu Urim dan Tumim? Urim dan Tumim kadang-kadang muncul sebagai alat sejenis undi. Saat imam besar menanyakan kepada Allah tentang yang benar atau yang salah untuk suatu permasalahan bangsa yang serius. Jadi imam besar pun selalu bertanya kepada Allah sebelum membuat keputusan untuk bangsanya. Bahasan yang kedua, imam besar memasuki tempat kudus pada hari perdamaian. Hari perdamaian atau bisa disebut juga hari penebusan jatuh pada tanggal 10 bulan ke-7. Di hari itu, imam besar memasuki tempat maha kudus yang dimana di hari-hari lainnya tidak diizinkan masuk. Jadi khusus di hari ini saja. Imam besar harus melepaskan gamis, baju efod, tutup dada yang mewah, lalu mencuci tubuhnya sampai bersih. Jadi masuk ke tempat suci ini haruslah bersih dan mengenakan pakaian lenan yang kudus, celana lenan, memakai ikat pinggang lenan, dan memakai serban lenan di kepalanya. Pakaian lenan ini menyimbolkan kekudusan. Di hari itu, imam besar memasuki tempat maha kudus sebanyak 4 kali. Yang ketiga, di hari perdamaian, imam besar menaikkan korban penghapusan dosa bagi dirinya, keluarganya,
dan bagi bangsanya. Pertama, imam besar memasuki tempat Maha Kudus dengan membawa pembaraan dan ukupan dari wangi-wangian. Lalu ia meletakkan ukupan di atas api, sehingga asap ukupan memenuhi tutup perdamaian. Yang kedua, ia menaikkan korban penghapusan dosa bagi dirinya dan keluarganya dengan darah lembu jantan. Makna tindakan ini adalah permohonan agar Allah akan melihat darah tersebut dan menghapuskan dosa. Yang ketiga, ia menaikkan korban penghapusan dosa bagi umat dengan darah kambing jantan. Setelah itu, ia keluar dan mengadakan perdamaian bagi mezbah supaya korban persembahan di 1 tahun berikutnya dapat berkenan kepada Allah. Makna dari mengadakan perdamaian bagi mezbah adalah pekerjaan perdamaian bagi tempat Maha Kudus, kemah pertemuan, dan mezbah adalah penting. Karena jika mezbah itu najis, maka selama 1 tahun berikutnya penyembahan akan menjadi najis, sehingga korban persembahan tidak akan diindahkan oleh Allah. Keempat, imam besar masuk lagi ke tempat Maha Kudus untuk membersihkan dan membawa keluar pembaraan dan api. Imam besar sekali lagi berganti pakaian, mengenakan pakaian lenan putih yang baru. Pakaian ini bukanlah yang sudah dipakai sebelumnya, melainkan semuanya baru lagi. Dan mereka pun harus membersihkan, membasuh tubuh, membersihkan diri sebelum masuk lagi ke tempat Maha Kudus ini. Jadi prosesnya sangat panjang dan penuh kekudusan. Jadi untuk kesimpulan kita saat ini, dalam proses dari bangun tidur di pagi hari untuk menyembah Tuhan, bersiap-siap datang ke gereja, itu adalah termasuk di dalam penyembahan. Dan kalian anak-anak haruslah menjadi anak-anak yang selalu memiliki hati yang bersih dan mendedikasikan dirinya untuk menyembah Tuhan saja. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita.